Udah terkenal. Aneh bagian negor-negor aja. Enak bener deh. Kalau salah dilepengin. Cek. Ada pengumuman. Ini info belum aja suruh rapid sampai atas nilainya. Ini udah mereka yang nilai.
Cek, ya bagi jamaah yang baru datang dan tidak bagian depan bisa menggunakan selasar masjid atau dalam masjid. Untuk akhwat, bila mana sudah penuh bisa menggunakan selasar sekolah di lantai 2. Dipersilakan bila mana area akhwat sudah penuh. Untuk toilet ikhwan ada di dalam masjid dan toilet akhwat ada di menggunakan toilet sekolah. Takutnya ibu-ibu juga melunak loh. Cek satu Ruangan. Bisa lah. Oh itu. baterai udah ganti baru semua ya, udah semuanya diganti, udah receiver dan segala macam. Receiver Tapi masih ada sih banyak. udah gua pecah baterai, udah cadangan, nanggung nggak sih kok.
Iya, lebih baik. Sudah jalan kan? Ya, benar sekali. Puyung, kalau ayam lagi puyung. Tapi ya tetap aja. Pulang duduk. Sekarang jemput kita. Iya iya. Dia antum ternyata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pada para jamaah salat Id 1442 Hijriah, sedikit maklumat untuk jemaah ikhwan, bila mana sudah penuh bisa ke selasar masjid atau dalam masjid, sedangkan akhwat bila mana penuh bisa menggunakan selasar lantai 2. Untuk toilet kami informasikan untuk ikhwan menggunakan toilet masjid yang ada di kamar masjid, sedangkan untuk akhwat menggunakan toilet sekolah. Pintu masuk dan pintu keluar akhwat menggunakan pintu sekolah, dan pintu masuk keluar ikhwan menggunakan pintu masjid. Alhamdulillah hari ini insya Allah yang menjadi imam adalah Ustaz Ilham Akbar dan Khatib Ustaz Mahfud Umri Qadidullah Ta'ala. Insya Allah sholat sekali lagi akan dimulai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali. Duduk. Ista'tadilu sawu sufufakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. السلام عليكم. السلام عليكم وعلى أشهد أن ما صلى على ما بارك على محمد. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, senantiasa memberikan istiqamah kepada kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pada hari ini kita kumandangkan nama besar Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita sudah menyelesaikan sebulan. Dalam bulan Ramadan kita telah menggembleng dan mendidik diri kita. Dan itu semua merupakan bentuk perjuangan kita dan pembelaan kepada agama Islam. Salah satu bentuknya yaitu dengan ilmu dan amal. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memahami agama kita dengan sebenarnya, untuk memahami dinul Islam dengan sebaik-baiknya, kemudian kita mengamalkannya. Itulah bentuk pembelaan kepada agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allah Ta'ala mengutus nabinya dengan membawa apa? Dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Sebagaimana Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa yaitu al-huda, petunjuk, wa dinul haq, agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullihi, untuk mengunggulkan dan memenangkan di atas agama-agama yang lain, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Dalam surat Al-Fat juga Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkan di atas agama-agama yang lain, dan cukup Allah sebagai saksi. Disebut oleh Mukatsir, cukup Allah sebagai penolong rasulnya. Begitu pula dalam surah As-Saff Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk yaitu al-huda dan agama yang hak untuk memenangkan dan mengunggulkan di atas agama yang lain, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan al-huda? Tidak lain adalah disebut oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Katsir, yaitu apa? Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang hak adalah al-amal as-soleh, amal soleh. Tujuannya untuk apa? Agar mengunggulkan dan memenangkan di atas agama yang lain. Oleh sebab itu para jamaah rahmati Allah,
kita punya kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Dan ilmu yang paling mulia tidak lain adalah ilmu tauhid. Sebagaimana ulama menyebutkan, syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu tergantung ilmu yang dipelajari. Dan kita ketahui, orang yang paling tahu kepada Allah Ta'ala adalah orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Disebut dengan yakhsya, al-khasyah. Beda dengan al-khauf. Al-khasyah adalah kita takut dengan dasar ilmu. Ilmu mengetahui zat yang ditakuti. Oleh sebab itu disebut oleh para ulama, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ulama ada 3 macam. Yang pertama, orang yang ngerti tauhid, mengenal Allah dan juga tahu tentang hukum-hukum Allah. Itu yang paling mulia. Dan seandainya tidak banyak tahu tentang syariat Allah dan dia mengerti tentang Allah, kategori masuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya hanya merekalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, yang tidak takut dan tidak memiliki rasa khawatir. Siapa mereka? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ilmu dan amal. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an juga bahwa apa? Mereka wali Allah adalah orang yang menjaga kewajiban. Meskipun dia barangkali belum bisa menjaga yang sunnah. Karena itulah istiqomah. Disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq, istiqomah adalah orang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Istiqomah adalah disebut oleh Ibnu Abbas, orang yang menjaga kewajiban. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan istiqomah adalah mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Apa istiqomah? Kata Ibnu Abbas adalah orang yang menjaga kewajiban. Orang yang menjaga kewajiban. Sementara umat ini ada 3 golongan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrathal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka 1 golongan, dzalimun li nafsih, zalim kepada dirinya. Siapa mereka? Mereka meremehkan kewajiban, suka melakukan yang haram. Itu dzalimun li nafsih. Maka ini tidak masuk kategori wali Allah. Yang kedua, muqtasid. Siapa muqtasid? Menjaga kewajiban, meskipun barangkali yang sunnah belum bisa dikerjakan. Masuk kategori tingkatan pertama wali Allah. Disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Auliyaur Rahman wa Auliyus Syaitan. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah. Siapa mereka? Kewajiban dijaga, ditambah dengan yang sunnah, yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan, yang mubah pun dipilih. Mana yang ada manfaatnya dikerjakan, tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Itulah disebut dalam hadis Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, "Man adan, barang siapa man ada li waliyan, faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, wa idza sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adani la'u'idanna." Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, fa'adantuhu bil harbi, aku akan umumkan perang pada mereka. Aku akan umumkan perang pada mereka. Siapa wali Allah? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala.
tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib, dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah hingga aku cinta kepadanya. Kalau aku sudah cinta kepadanya, aku menjadi pendengar untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangannya untuk memukul, menjadi kakinya untuk berjalan. Kalau dia minta, pasti aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Para jemaah rahmati Allah, disebut para ulama adalah apa? Pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki, semuanya sejalan dengan perintah Allah SWT. Dan perintah Allah tidak mungkin bisa kita pahami kecuali kita mempelajari ilmunya. Oleh sebab itu, mari para jemaah, kalau kita ingin membela agama Islam, dalam 3 surat Allah Ta'ala menjelaskan. Surat At-Taubah ayat 33 tadi, Al-Fat ayat 28, dan surat As-Saff ayat 9 menunjukkan semua. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Dengan al-huda, petunjuk. Apa al-huda, petunjuk? Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa dinul haq? Yaitu agama yang hak, al-amal as-salih. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan dan mengunggulkan di atas agama yang lainnya. Dan cukup Allah sebagai saksi. Apa maksudnya? Ibnu Katsir mengatakan cukup Allah sebagai penolong rasulnya. Oleh sebab itu para jemaah, kewajiban bagi kita. Kita puasa ada ilmunya. Kita sholat, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Kenapa? Karena umat Islam ketika menjadi lemah disebabkan mereka jauh dari agama. Mereka banyak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa khattum atnabal baqar wa raditum bizara wa tarakumul jihad, sallatallahu alaikum dullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu transaksi riba, dan ini contoh pelanggaran agama, contoh larangan yang dilanggar. Kemudian memegang ekor sapi, yaitu apa? Senang dengan dunia, cinta dunia. Rela dengan pertanian, ridho dengan pertanian, cinta dunia. Dan meninggalkan jihad dengan segala bentuknya. Apa yang terjadi para jemaah? Yang terjadi adalah Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, menurunkan kehinaan. Memang besar jumlah kaum muslimin, tapi banyak orang yang membicarakan Islam dengan semaunya, melecehkan, mengejek, dan seterusnya. Dan sekarang kita lihat Palestina diserang oleh Israel. Semoga Allah Ta'ala menghinakan kaum Yahudi, semoga Allah menghinakan mereka, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka, kaum muslimin di Filistin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Tidak akan dicabut, kata Nabi, kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ayo, seandainya sholat berjamaah penuh seperti ini setiap saat, lebih-lebih sholat subuh, di mana semua orang ada di rumah, maka insya Allah para jamaah, Islam tetap tinggi. Nabi bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Wa fi riwayah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengungguli agamanya, tapi umatnya para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin mulia sebagai umat Islam, kembali kepada Allah dengan ilmu dan amal. Semua sarana yang bisa menegakkan ilmu, kita punya kewajiban. Untuk apa? Untuk mendukung sarana itu. Semua sarana yang bisa untuk mengamalkan ilmu, kita punya kewajiban untuk mendukung bagaimana amal-amal tersebut bisa terlaksana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Bukankah dengan ilmu yang dulunya para wanita tabarrujat, ariyat, mereka berdandan di luar rumah, mereka telanjang, berpakaian tapi telanjang, sekarang sudah tertutup. Bukan dengan apa? Dengan ilmu. Masjid kosong, bisa ramai dengan bersolat berjamaah dengan apa? Dengan ilmu. Dulu, maaf, orang saru, tabu, berjenggot. Sekarang yang nuduh jenggot sudah pada berjenggot. Dengan apa? Dengan ilmu.
Nah tentu sekarang anak durhaka kepada orang tua, mari sekarang birrul walidain dengan apa? Dengan ilmu. Yang tidak mau melakukan zakat mal, sekarang hijrah dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, mari kita kalau ingin memberikan kontribusi terhadap perjuangan Islam, maka dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Sehingga para ulama apa? Untuk memenangkan dan mengunggulkan agama di atas agama yang lain. Dan ternyata apa? Orang musyrik tidak suka. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Untuk apa? Untuk menghidupkan ilmu. Di masjid kita datang, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallah bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di masjid Nabi bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid. Di situ dibacakan kitabullah, dipelajari di antara mereka, kecuali turun as-sakinah, ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat mendoakannya, menaungi dengan sayapnya. Innal malaikata la tad'u ajdihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat menaungi dengan sayapnya orang-orang yang menuntut ilmu. Apa? Ridho, rela dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Tidak mungkin, wahai seorang istri, Anda bisa berbakti kepada suaminya kecuali dengan ilmu. Begitu pula Anda berbuat adil pada istrinya kecuali dengan ilmu. Perhatikan, Nabi memberikan nasihat kepada kaum wanita. Uritun nar faida aktsaru ahliha an-nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penghuninya banyak perempuan. Sahabat bertanya, hal yakfurna billah bal yakfurna al-ashir. Para sahabat memahami apakah para wanita ini kufur kepada Allah. Ternyata ilmu meluruskan. Mereka kufur pada suaminya. Kufur pada suaminya. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada suaminya. Ketika melihat keburukan pada suaminya, satu saja yang tidak cocok dengan dirinya, apa yang dikatakan? Ma ra'aituh minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Coba, apa yang menjelaskan? Dan siapa yang menjelaskan? Ilmu para jemaah. Sehingga bentuk-bentuk ketaatan seorang istri pada suami, bentuk-bentuk perbuatan baik suami pada istri adalah ilmu. Sehingga Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suaminya. Sehingga sekarang ini cium tangan orang tua boleh, tapi jangan sampai sujud. Jangan sampai sungkeman dalam pengertian kemudian rukuk. Seandainya boleh sujud, istri sujud sama suami. Ilmu yang meluruskan. Sementara perasaan kita langsung sujud sama orang tua. Tidak boleh. Bisa cium tangan, angkat tangan cium kening, ya, kasih THR-nya. Ya. Jangan sujud, sungkem, kemudian sapi, ya, tanah, sawah dijual semuanya. Ya. Mana birrul walidain di sini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, kita lihat ketika kaum muslimin di Al-Aqsa sedang menjalankan salat tarawih, ya, diserang oleh Israel. Perkampungannya diserang. Banyak yang meninggal. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud kita. Minta kepada Allah agar mereka dimuliakan. Dan kembali lagi saya sampaikan satu hadis tadi. Kalau kalian berjual beli dengan riba, idza taba'tum bil 'ina wa hatum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian berjual beli dengan inah, sistem riba salah satu, kemudian kalian pegang ekor sapi, ridho dengan pertanian, alias apa? Meninggalkan jihad. Ini para ulama menjelaskan adalah ketika yang dilarang dilanggar, yang wajib ditinggalkan. Cinta dunia begitu hebat, yang ada apa para jemaah?
Allah akan menguasakan kepada kita kehinaan. Akan dihinakan umat ini. Akan dihinakan. Dan kehinaan itu dia akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tentu kembali kepada agama tidak lain dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal merupakan keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menjelaskan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa? Al-Yahud. Kenapa dimurkai? Ada ilmu, tidak ada amal. Waladdallin, yang tersesat. Kenapa tersesat? Ada amal, tidak ada ilmu. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu dan amal. Dan dibagi tiga tadi, dzalimun li nafsih, muqtasid, sabiqun bil khairat. Yang zalim li nafsih ini meremehkan kewajiban dan suka melakukan yang haram. Maka ini tidak masuk kategori wali Allah. Wali Allah muqtasid dan sabiqun bil khairat. Siapa mereka? Menjaga kewajiban meskipun barangkali belum bisa menjalankan yang sunnah. Sabiqun bil khairat, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah ditambah yang sunnah, kemudian yang makruh ditinggalkan, yang mubah pun dipilih. Lantas kita tahu semua, ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Tahu dari mana? Tidak lain pintunya adalah ilmu para jemaah. Kemudian bagaimana kita mengamalkan? Oleh karena itu kalau melalui majelis ilmu, kata Nabi apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqalu ma riyadul jannah faqala hilakuz dzikr. Rawahu At-Tirmidzi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Jangan hanya singgah di taman safari antum. Begitu pula para istri, kalau diajak taman safari, Masya Allah, semua persiapan dilakukan. Apalagi cuma taman galaksi, taman surga. Kalau kalian melewati taman surga, singgah. Apa itu taman surga ya Rasul? Hilakuz dzikr, halakoh zikir. Apa maksudnya? Dalam riwayat yang lain, majalisul ilm, majelis ilmu. Dalam riwayat yang lain, al-masajid, masjid-masjid. Mari kita hidupkan. Kalau mau berkontribusi, sebelum Allah Ta'ala mendatangkan kehinaan kepada kita. Dan sekarang sudah banyak musibah-musibah, bencana-bencana, satu dengan yang lain seakan datang sini berganti, tidak mau berhenti. Padahal Allah sudah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa, iman, takwa, ilmu, amal, apa yang ada para jemaah? Dibuka barokah dan langit dan bumi, tapi mereka berdusta, sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Maka kita ke salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatkanlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Haji, Nabi bersabda, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku. Semua sudah disampaikan. Nabi bersabda, taraktukum ala al-mahajjatil baydha, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian terang benderang seperti putihnya tembok ini. Ya. Dan tidak akan menyimpang kecuali akan binasa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Ada orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan, inna nabiyakum qad allamakum kullal asya hatta al-qira'ah qala ajal. Bahwa nabi kalian sudah menjelaskan semuanya, sampai cara istinja pun dijelaskan. Apa kata Salman? Betul, semua sudah dijelaskan. Orang Yahudi yang sekarang sedang ngebom Israel, mereka mengatakan dan kagum dengan satu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini sudah kusempurnakan untukmu agamamu, sudah kusempurnakan untukmu nikmatku, dan aku ridho, rela Islam sebagai agama kalian. Apa kata mereka? Seandainya ayat itu turun pada kami, kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar, sebagai hari raya. Itu orang Yahudi yang sekarang ngebom Israel, ngebom Palestina. Para jamaah rahmati Allah. Oleh karenanya, mari, ini masjid dibangun 3 tingkat. Jangan sampai jadi museum. Kalau semuanya rajin untuk ilmu, Masya Allah, masjid makmur. Ya, Allah Ta'ala akan jaga.
Karena iman dan takwa tidak mungkin dengan ilmu. Takwa adalah amal. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Seorang tabi'in mengatakan, Abdullah bin Habib mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah, tarju sawab Allah, wa an tatruka maksiatallah ala nur min Allah, takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu, dengan cahaya Allah, dan mengharap pahala dari Allah, serta meninggalkan perbuatan dosa berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan ilmu, dan dengan rasa takut kepada Allah. Ada orang beribadah, kamu kalau sholat jangan minta surga, jangan minta balasan, nggak masalah, tidak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Itu tanpa ilmu. Pakai perasaan, pakai akal, pakai kila wakol katanya, pakai nenek moyangnya. Maka kembali pada ilmu. Apa ilmu? Kata Imam Ad-Dhahabi, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitanwih. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan, disabdakan Nabi, dan menjadi perkataan para sahabat. Di mana kita dapatkan? Di majelis ilmu para jemaah. Mau mulia, datang majelis ilmu, amalkan ilmu, gandeng anak istri, tuntun ilmu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga mereka dari api neraka. Dengan apa? Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhu wa adibuh. Ajarkan ilmu, ajarkan adab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka kewajiban bagi kita. Sekarang saudara tidak mungkin hadir di sini kecuali Anda sudah tahu ilmunya. Kalau tidak, santai kita di rumah. Duduk makan opor ayam barangkali habisin. Tapi kita tahu ilmunya. Sehingga kita berbondong-bondong ke sini untuk merayakan, membesarkan nama Allah. Sebulan kita telah mentarbiah diri kita dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Maka setelah keluar, bagaimana menjadi orang bertakwa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Setelah keluar bertakwa, istri yang tadinya durhaka pada suami, ayo para istri, berbaktilah pada suamimu. Karena kalian yang paling banyak kaum wanita di api neraka. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan semua yang hadir dan juga yang lainnya menjadi penduduk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu pula para suami. Anda sebagai suami, berbuat baiklah pada istri kalian. Karena kalian akan diminta tanggung jawab, tidak hanya di akhirat, dunia dan akhirat. Anak-anak, berbaktilah pada orang tua. Orang tua jangan zalim kepada anak-anaknya. Mari berbuat baik kepada tetangganya. Sebarkan kebaikan-kebaikan. Maka itulah agama Islam. Kalau kita ingin membela, mari kita pelajari ilmunya. Kalau kita ingin membela Islam, mari kita amalkan ilmu yang kita pahami. Kita sebulan sudah kita didik diri kita. Kita bersabar. Kita bisa bertahan. Karena puasa maknanya bertahan. Asyam al-imsak, menahan diri para jemaah. Menahan diri dari segalanya. Maka mudah-mudahan setelah keluar ini, kita sejenak untuk apa? Untuk muhasabah, tafakkur, tadabbur. Bagaimana setelahnya? Apa yang harus kita lakukan? Memang tidak ada lain. Kalau memang kita ingin membela agama ini dengan ilmu dan amal. Dan kita sebelum seberapa dibandingkan dengan para ulama terdahulu yang jalan sekian jauh meninggalkan keluarganya. Jalan sekian jauh hanya ingin tahu satu hadis dengan pakai kuda dari Mekah sampai Madinah, setelah itu balik lagi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan kalau kita bisa merasakan nikmatnya ilmu dan amal, maka akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi damai, hati menjadi tenang. Apa zikir kepada Allah? Atau bin Abi Rabah, seorang tabi'in mengatakan, majelis yang menjelaskan nikah dan talak, majelis yang menjelaskan haram dan halal. Ulama salaf mengatakan, ketika engkau berbuat dosa, lalu ingat pada Allah Ta'ala ini dosa, tahu dari mana? Dari ilmu. Maka itu zikir yang paling utama. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini, mari kita hadir majelis ilmu. Di mana masjid ada majelis ilmu, diajar Quran dan Sunnah, sebagaimana pemahaman salafus saleh hadir. Mobil khusus sudah 3 tingkat di sini. Ya. Kalau semua bisa hadir rutin, masya Allah, tidak jadi museum masjid kita. Kita semua akan diminta pertanggung jawab. Ini masjid dibangun 3 tingkat, kok kosong? Kita akan diminta tanggung jawab, bagaimana bisa memakmurkannya? Kalau kita semua senantiasa menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala
dunia akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang beriman dari kalian, dan walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karenanya para jemaah, mari cintai ilmu. Cintai orang-orang yang menuntut ilmu. Cintailah orang-orang yang menyebarkan ilmu. Dan dukunglah sarana-sarana, apakah tempat, apakah waktu, dan yang lainnya. Karena itu kemuliaan bagi kita. Coba saudara, dulu Anda bergelimang dalam kesyirikan. Saudara bergelimang dalam amal-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi. Diangkat oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Semuanya itu. Anda akan berada dalam kebimbangan dan keraguan. Seperti orang berada di persimpangan jalan. Apa yang bisa mengangkat? Ilmu. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengangkat orang-orang menjadi apa? Pemimpin-pemimpin. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka itu apa? A'immah, pemimpin-pemimpin dalam urusan agama ini, yang menggunakan petunjuk kami ketika mereka bersabar dan yakin kepada ayat-ayat kami. Apa kata Ibnu Taimiyah? Saya akhiri para jemaah, bis sabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama ini. Para jemaah rahmati Allah, kita hidup diuji dengan dua musuh besar kita bebuyutan, syubhat dan syahwat. Syubhat, segala sesuatu yang bisa merusak keyakinan, merusak akidah. Dihadapi dengan apa? Dengan al-yakin. Syahwat tidak lepas dari tiga. Syahwat perempuan, tahta, harta, wanita. Dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Yakin dan sabar tidak mungkin didapatkan kecuali dengan ilmu. Makanya kata Ibnu Taimiyah, bis sabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Meskipun barangkali hanya di rumahnya saja dia unggul dalam masalah ilmu, atau di masyarakatnya, atau bahkan dalam tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu terakhir, ilmu dan amal, mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma ansur lil muslimina fi Filistin. Allahumma ansur lil muslimina في فلسطين. اللهم انصر للمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.